ataupun meluangkan waktu sorenya untuk datang ke acara sosialisasi Gemastik 2021 dan juga pengenalan lomba Capture the Flag yang akan dibawakan oleh pemateri kita. Jadi pada acara ini sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Erikson Aritonang, mahasiswa Informatika 2019 dari UNS, akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu sosialisasi Gemastik 2021 yang akan dibawakan oleh Bapak dosen kita yaitu Pak Ardi. Lalu dilanjut dengan sesi materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita Muhammad Syahrul Aulia, dan juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari sesi pemateri tersebut. Dan tanpa membuang waktu lagi, mungkin kita bisa langsung lanjut ke acara pertama, yaitu acara sosialisasi Gemastik 2021 yang akan dibawakan oleh Bapak Ardi Wijayanto. Kepada Bapak Ardi Wijayanto kami persilakan waktu dan tempatnya. Cek, oke. Terima kasih teman-teman dari Himaster. Tadi ada Erikson yang sudah mendoakan menjadi MC untuk acara ini ya. Mohon maaf untuk sesi ini saya tidak on cam ya ini nanti. Baik, jadi sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa ini. Kebanyakan 2019, ada juga 2020 ya, ini angkatan-angkatan baru. Baik, nanti saya ini ya akan mensosialisasikan, jadi ini ada sebuah kegiatan kompetisi IT ya, ini untuk mahasiswa bidang IT, informatika, ilmu komputer di Indonesia. Terus di chatbox itu ada materi slide yang nanti akan saya tampilkan ya. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, baik, sudah terlihat ya. Oke, sudah Pak. Oke. Jadi di sini saya mensosialisasikan sebuah kegiatan. Ini adalah sebenarnya kegiatan rutin tahunan ya. Jadi setiap tahun ini ada. Ini sebuah kompetisi untuk mahasiswa bidang IT yang diselenggarakan oleh Kementerian apa ya, sekarang kita Kemendikbud ya, yang di handle oleh Pusat Prestasi Nasional kalau sekarang. Biasanya kalau dulu ada satu universitas ya yang ditunjuk sebagai penyelenggara, kemudian nanti hasil lomba ini diakui secara nasional ya, nanti bisa untuk tolak ukur ya, sebuah prodi IT ya, prodi informatika, ilmu komputer itu biasanya yang bagus-bagus itu pada sering menang di Gemastik ini, yaitu sekedar pengenalan saja. Kemudian di sini nanti ada banyak bidang, ada banyak kategori ya. Ada, kalau sekarang ada 11 kategori, nanti akan saya tampilkan. Nah, nanti harapannya akan saya sampaikan ya, jadi kategorinya apa saja, bidangnya apa saja. Nanti harapannya kalau sekarang ini ada yang tahun 2001 ya sudah mulai ya, sudah berlangsung pendaftarannya. Kalau sekarang kita sudah mulai ke pendaftaran. Tapi teknisnya ini saya belum dapat informasi yang lengkap ya. Jadi nanti akan saya sampaikan secara umum dulu. Nanti kalau misalnya ada informasi untuk 2021 ini selanjutnya bagaimana akan saya sampaikan melalui semester. Kalaupun misalnya nanti teman-teman ya berminat untuk ikut, nanti bisa mendaftarkan diri. Walaupun misalnya belum siap, nanti harapan saya sih dari bidang-bidang yang ada di Gemastik ini mungkin bisa digali lebih lanjut ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan potensi, mengembangkan minat bakatnya di berbagai bidang kategori Gemastik ini. Mungkin nanti tidak hanya
tidak harus di Gemastik ya, nanti mungkin bisa jadi karya yang mungkin yang bentuknya lain ya, mungkin tidak diikutkan di kompetisi, tidak diikutkan di Gemastik, mungkin di kompetisi yang lain, atau mungkin jadi karya yang bentuknya yang lain. Baik, ini saya lanjutkan. Di 2021 ini ada tema ya, TIK untuk Indonesia Bangkit menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Pelaksanaannya secara daring atau online. Ini untuk informasi lebih detailnya ada di link ini. Tadi sudah saya sampaikan ya, ini apa presentasinya, linknya ada di chat pusatprestasi.nasional.kemdikbud.go.id dan seterusnya. Ini ada pedoman kegiatannya seperti apa. Ini saya rangkum nanti lebih umum aja ya, jadi jenis-jenis kategori lombanya apa saja. Ada 11 kategori. Yang pertama pemrograman ya, nanti yang suka pemrograman bisa ikut di sini, atau mungkin nanti dari sini ya bisa dikembangkan ke jenis kegiatan apa ya. Di IT Club saya sudah sempat bertanya ya, di IT Club ada bidang programming, kompetitif programming, nah itu mungkin bisa dikembangkan lebih rutin, lebih lanjut ya, untuk apa itu istilahnya, mendapatkan bibit-bibit program mahasiswa yang handal di sini ya, di kompetitif programming. Divisi yang kedua keamanan cyber, lah nanti ada kaitannya dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Syahrul ya. Untuk penyisihan nanti bentuknya seperti apa lah, itu nanti contohnya akan disampaikan oleh teman kita Syahrul. Divisi ketiga atau kategori ketiga data mining. Keempat desain pengalaman pengguna atau UX design. Bidang selanjutnya ada animasi. Kemudian keenam ada kota cerdas. Ketujuh ada karya tulis ilmiah TIK, dan ini yang suka atau mungkin ketika SMA ya sudah sering mengikuti karya tulis ilmiah, ini bisa dilanjutkan ya di tingkat mahasiswa juga ada kompetisi karya tulis ilmiah. Kemudian kategori selanjutnya pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini nanti ada ya, nanti ditanya ada ya, nanti ada suatu tema, kemudian nanti kita buat semacam ini ya, solusinya seperti apa dalam bentuk perangkat lunak. Kemudian divisi ke-9, piranti cerdas, sistem benam, dan IoT. Divisi 10, game development. Divisi 11, pengembangan bisnis TIK. Ini untuk yang mungkin tidak terlalu teknis ke coding, tapi pengembangan bisnis TIK-nya seperti apa. Ya, ini saya sampaikan ya, ini kurang lebih tiap tahun sama. Kalau yang tahun 2021, sekarang kita sudah tanggal 3 Juli ya. Nanti paling lambat tanggal 15 Juli itu pendaftaran ya, pendaftaran terakhir. Nah, ini kalau tahun kemarin 2020 itu ada beberapa tim yang mendaftar ya dari informatika, tapi memang belum bisa sampai dapat juara, tapi ada yang beberapa yang sempat jadi finalis ya. Nah, harapannya nanti tiap tahun kita juga punya tim yang menjadi finalis ya, atau syukur kalau bisa berprestasi ya, mendapatkan juara di kompetisi Gemastik. Nanti biasanya tiap tim ada maksimal 3 orang gitu. Kemudian nanti mendaftar sesuai kategori lombanya. Terus pendaftaran biasanya nanti lewat web, ada alamat webnya. Kemudian nanti ada pendaftaran akun universitasnya ya. Nanti universitas mendaftarkan diri dulu, baru nanti tim-tim mahasiswanya mendaftarkan. Tapi sayangnya untuk yang tahun 2021 ya, itu saya baca dari pedoman lombanya, itu alamat pendaftarannya ada di web Pusat Prestasi Nasional. Tapi saya cari-cari menu pendaftarannya kok belum ketemu gitu. Nah, ini sedang coba saya tanyakan ke bagian ini ya, Mawa UNS itu, apakah ada informasi mengenai Gemastik ini. Ini pedomannya ada, tapi dicari di websitenya itu
menunya yang mana itu masih belum ditemukan. Kemudian nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya ya. Ini ada beberapa kategori, ada pemanasan, pralomba, semacam kompetisi awal gitu ya. Kemudian biasanya bentuknya nanti yang umumnya ya ini berupa pengiriman proposal ya. Jadi misalnya nanti penambangan data lah, kita bikin kayak semacam proposal yang atau apa ya istilahnya, kayak semacam dokumen ya. Ini nanti kita menjelaskan apa produk yang kita buat dari tema yang diberikan. Kemudian sekitar itu ya tadi bulan Agustus itu penyisian penjurian. Kemudian nanti puncaknya ini di bulan Oktober. Tapi nanti yang tadi ya soal proposal, tidak semua kategori itu mengirimkan proposal. Ada juga yang nanti bentuknya kompetisi ya, untuk pemrograman dan keamanan cyber itu di awal nanti untuk penyisihan itu nanti mengerjakan soal. Dan nanti yang keamanan cyber ini ada gambarannya ya, nanti disampaikan oleh Syahrul. Oke, lebih detail ya, ini nanti ada 11 kategori. Yang pertama pemrograman, ini atau nama lainnya competitive programming. Kita mengerjakan tes secara online. Nah, ini soal-soal berupa deskripsi, permasalahan. Kita diberi waktu 3-5 jam, kemudian kita menulis program ya dari soal-soal yang diberikan. Yang dinilai adalah kecepatannya penulisan program dan nanti algoritma yang dipilih atau pemilihan struktur datanya. Untuk bahasa yang digunakan bisa menggunakan C++ atau Java. Bidang yang selanjutnya adalah ini keamanan cyber. Format penyisiannya mengajarkan soal capture the flag atau CTF ini. Contohnya ya yang standar yang digunakan di ctftime.org. Nanti di sana kita mencari data khusus atau flag ya, bisa didapat dengan mengeksploitasi celah sistem atau mencari informasi penting yang terkait dengan keamanan data yang disiapkan. Ini beberapa topik yang ada di keamanan cyber, nanti sistem hardening, web digital forensik, kriptografi, binary analysis, steganografi, reverse engineering, dan backlog sniffing. Nanti contohnya kita akan melihat contoh yang CTF ini ya, capture the flag. Kemudian bidang atau kategori ketiga, penambangan data atau data mining menggunakan corpus teks bahasa Indonesia. Ini nanti ada topiknya. Kita peserta membuat makalah dengan tema penambangan teks bahasa Indonesia untuk Indonesia Maju. Ini kalau lebih detailnya mungkin yang sudah ikut kuliah data mining ya, ini nanti ada gambarannya. Kemudian ini saya cepat aja ya. Untuk kategori keempat ada desain pengalaman pengguna atau UX design. Peserta dituntut untuk merancang suatu antarmuka dan pengalaman pengguna yang baik dengan menggunakan metode-metode terkait. Untuk penyisian nanti membuat proposal, poster, dan video. Nah, ini detailnya nanti ada di pedoman lombanya. Kemudian bidang selanjutnya animasi. Animasi ini membuat karya berbentuk film pendek, ya, bentuknya animasi digital. Ada temanya untuk 2021 ini, animasi konten budaya Indonesia sebagai media edukasi, informasi, dan rekreasi untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik pasca pandemi. Ini nanti membuat film pendek dengan tema tersebut, intinya seperti itu. Kemudian yang keenam, kota cerdas atau smart city, lombanya tentang pemanfaatan data untuk mengelola kota atau melayani masyarakat. Nanti ada permasalahan yang ada di sebuah kota modern, nanti dibuat proposal ya, nanti penyelesaiannya seperti apa. Membuat proposal dan video itu untuk kategori kota cerdas dan smart city. Kategori ketujuh, karya tulis ilmiah. Nah, ini penuangan gagasan atau ide kreatif yang sifatnya visioner dan implementatif ya, jadi bisa diimplementasikan nanti untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Ya, jadi diharapkan karya tulisnya
ada sumbangsih yang untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ke-8, pengembangan perangkat lunak. Ini tentang solusi penyelesaian masalah di Indonesia dalam perangkat lunak, dalam bentuk perangkat lunak berkualitas. Aspek yang difokuskan nanti inovasi, ya, inovasi yang kreatif dan pemanfaatan TIK untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia. Diharapkan nanti bisa memberikan dampak untuk kemandirian dan kecerdasan masyarakat umum. Jadi ada unsur edukasinya, saya lihat. Kemudian kategori yang selanjutnya, 9, ini piranti cerdas atau smart device, sistem genggam atau embedded system, dan IoT. Nanti di sini mengembangkan suatu piranti cerdas yang menerapkan algoritma kecerdasan buatan. Kemudian mengimplementasikannya dalam suatu sistem genggam atau embedded system, dan menghubungkannya dengan jaringan internet untuk mengetahui dan memberikan respon adaptasi dengan lingkungan, dengan situasi lingkungannya. Kemudian ke-10, pengembangan aplikasi permainan atau di sini game development, ya. Ini intinya membuat game atau aplikasi permainan. Kemudian di sini diharapkan mampu berjalan dengan baik untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Ada sisi pendidikan, ada dampak dan manfaat, sekaligus mengandung unsur menghibur. Dari sebuah permainan ada edukasinya, ada hiburannya, ada dampak dan manfaatnya. Untuk 2021 ini temanya edukasi dan etika berlalu lintas kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, edukasi dan pengembangan diri pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, edukasi untuk kecintaan pada seni dan budaya Nusantara. Nah, jadi di sini misalnya ya, kalau mahasiswa ini biasanya suka main game, dan nanti kita diarahkan ya di sini tidak menjadi pemain, tapi nanti kita membuat game. Tapi gamenya nanti diharapkan ada unsur edukasi ya selain menghibur. Ya. Kemudian dari tema-tema ini kita nanti bisa fokus ya edukasi lalu lintas atau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi dibuatkan game yang nanti bisa memacu atau mendukung untuk pengembangan dirinya ya. Mungkin dari anak berkebutuhan khusus, mungkin kalau ini ya ada yang mungkin kesulitan berkomunikasi, dan nanti kita buatkan game untuk mungkin memacu dia bisa berkomunikasi, atau untuk orang yang biasa ya, jadi bagaimana kita mempelajari cara berkomunikasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu misalnya, atau game-game yang nanti berkaitan dengan seni dan budaya Nusantara ya, mungkin pengenalan seni dan budaya seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, pengembangan bisnis TIK. Nanti pengembangan model bisnis yang produknya berupa produk TIK untuk tema 2021, bisnis di masa new normal pada teknologi informasi dan komunikasi untuk Indonesia maju. Di sini menyeleksi pengembangan bisnis dalam bentuk ringkasan eksekutif, ringkasan bisnis, dan kompetisi produk beserta proyeksi bisnisnya. Nah, ini di sini fokusnya di bisnis ya nanti. Jadi bagaimana memproyeksikan kalau bisnis ini berjalan keuntungan seperti apa gitu. Tapi produknya berupa produk TIK, mungkin dalam bentuk aplikasi atau program. Oke, itu ada 11 kategori. Tadi ini untuk sosialisasi ini saya sampaikan dulu kategori-kategorinya ya. Kemudian tadi ada informasi lebih lanjut bisa dilihat nanti di sini ya. Yang slide yang kedua ini di webnya Pusat Prestasi Nasional, itu ada pedoman lebih detailnya ya. Harapan saya nanti dari mahasiswa ya bisa mungkin mengembangkan ya, nanti dari kategori-kategori itu ada yang berminat di situ, dan ini bisa mengembangkan produk yang harapannya bisa diikutkan ke kompetisi domestik. Walaupun mungkin kalau mungkin 2021 kita belum siap ya, nanti harapannya pada tahun depan ya kita bisa punya kesiapan yang lebih baik gitu. Jadi ada
produk-produk dari mahasiswa informatika, ya S1 informatika yang bisa dikirim, bisa disubmit ke Kemastik, dan syukur kalau bisa mendapatkan juara di situ. Nah, ini kenapa seperti ini saya sampaikan ya, karena kalau di MIPA ya, salah satu hal atau fakta yang kita hadapi ya, mahasiswa informatika ini pencapaian prestasinya masih kurang kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Ya, kalau saya lihat memang mungkin model mahasiswanya ya, ada juga yang memang suka mengikuti kompetisi tapi tidak banyak. Nah, harapannya walaupun tidak mungkin tidak ikut atau mungkin kurang, kalau misalnya minatnya tidak di kompetisi, harapannya bisa menghasilkan produk ya. Jadi ada 11 kategori tadi, mungkin bisa nanti dikembangkan mungkin melalui kegiatan IB Club atau mungkin kegiatan yang lain ya, untuk menghasilkan produk-produk yang bagus ya. Nanti harapannya bisa juga ini ya, dari mahasiswanya ada pencapaian seperti itu, kemudian dari prodinya juga ikut namanya ikut meningkat. Oke, demikian ini tadi informasi umum dulu ya. Terus terang untuk 2021 ini masih ada informasi yang kurang ya. Jadi tadi saya coba mencari untuk teknis pendaftarannya seperti apa, tapi ternyata belum ketemu ya untuk pendaftaran. Oke, seperti itu. Dan nanti setelah ini dari mahasiswa 2009 dari Syahrul ya, nanti akan menyampaikan ya tadi yang berkaitan dengan kompetisi keamanan cyber ya. Ini ada Capture the Flag, ini nanti itu kompetisi seperti apa, harapannya yang belum tahu nanti bisa mengenal gitu ya. Kemudian syukur kalau nanti bisa ini berkembang menjadi sebuah kegiatan-kegiatan gitu ya. Jadi mungkin nanti sering mengerjakan soal bersama gitu, mengerjakan soal-soal CTF. Kalau yang sekarang ada kan yang competitive programming ya, competitive programming itu sudah saya lihat sudah ada kegiatan rutinnya. Contoh untuk latihan-latihannya mengerjakan soal programming, dan nanti yang CTF ini mungkin dari teman-teman ya yang minatnya di keamanan cyber bisa membuat event rutin ya, misalnya tadi mengerjakan atau kompetisi CTF mengerjakan soal-soal CTF, kemudian mungkin bisa dilombakan di internal dulu gitu ya. Oke, seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke MC ya, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Erikson. Terima kasih pada Pak Ardi atas sosialisasi gemastiknya. Mungkin pada teman-teman yang berminat pada gemastik nanti bisa mencari infonya ya di link yang tertera tadi yang disebar oleh Pak Ardi. Jadi mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanya kepada Pak Ardi ya Pak, gimana atau bagaimana Pak? Iya boleh, silakan. Oke. Mungkin kita akan buka sesi pertanyaan untuk sosialisasi gemastik ini yang akan sebisa mungkin dijawab oleh Pak Ardi. Pada teman-teman yang ingin bertanya mungkin kita kasih 2 kesempatan dulu untuk sesi yang pertama. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya mengenai gemastik 2021. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin informasinya sudah jelas atau karena ada PPT-nya tadi jadi teman-teman bisa menguliknya? Oke, kalau belum ada mungkin nanti bisa lanjut dulu ya, langsung aja ke materi kedua. Nanti ini saya akan mengumumkan kalau ada informasi yang lebih jelas mengenai bagaimana nanti teknis pendaftarannya. Kemudian ada juga nanti ini ya, jadi ini semacam rencana ya, nanti kita membuat sebuah kegiatan ekstrakurikuler gitu.
yang fokus di kompetisi gitu ya. Jadi mungkin IT Club yang sudah ada sudah ada competitive programming, kemudian web mempelajari pemrograman web, itu nanti kita arahkan ya nanti supaya lebih rutin begitu. Jadi harapannya kalau ada lomba-lomba yang seperti ini, jadi sudah ada tim yang siap ya karena sudah sering berlatih gitu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Mungkin kalau teman-teman sembari kita menunggu informasi, di link chat udah ada presensi ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk presensi hari ini, dan juga di dalam presensi itu ada opsi teman-teman yang ingin berminat apakah akan mengikuti Gemastik 2021 atau tidak. Mungkin teman-teman yang mungkin belum berminat untuk mengikuti Gemastik 2021 pada tahun ini, yang sembari tadi Pak pembicara tadi Pak Ardi bilang bahwa mungkin kalau belum siap di tahun ini, mungkin kita bisa mempersiapkannya di tahun depan. Jadi di dalam presensi ada pilihan beberapa bidang dari pilihan Gemastik. Jadi teman-teman bisa memilih pilihan mana saja yang menjadi minat teman-teman, sehingga mungkin jika belum siap mengikuti di tahun ini, mungkin bisa mempersiapkannya di tahun depan untuk mengikuti Gemastiknya sesuai dengan pilihan yang teman-teman pilih. Oke, mungkin itu sekedar perhatian, dan untuk sesi sosialisasi Gemastik kita bisa akhiri, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ardi telah membagikan informasinya mengenai sosialisasi Gemastik 2021. Oke, oleh karena itu, mari kita lanjut ke acara yang kedua mengenai pemaparan materi mengenai Capture the Flag yang akan dibawakan oleh pembicara kita, Mas Syahrul. Halo Mas Syahrul, gimana? Ya, ini suaraku sudah masuk belum? Oke, sudah masuk, terdengar. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Wah, ini agak grogi aku, ternyata yang ikut ada banyak. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap kita mulai aja. Tapi sebelum itu, disclaimer aja ya. Sebetulnya juga aku nggak terlalu ahli sih bermain CTF, cuman hanya sekedar ya pernah coba-coba aja gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang lebih ahli atau lebih bisa gitu. Bolehlah nanti kita belajar bersama gitu ya. Ini izin untuk share screen. Oke, silakan. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Oke, langsung aja. Jadi CTF, aku nyebutnya CTF ya. Capture the flag. Yang dimaksud di sini bukan mencari gambar bendera gitu ya, tapi lebih ke nanti ada sebuah file, singkatnya aja ya supaya teman-teman nggak bingung. Singkatnya nanti ada sebuah file, nah nanti bisa berupa gambar atau aplikasi atau MP3 misal atau web. Kita disuruh untuk mencari sebuah string yang formatnya kurang lebih kayak gini. Ini untuk setiap lomba kurang lebih formatnya sama sih. Seperti ini. Ini biasanya dari penyelenggara. Misal kalau UNS ya mau membuat misal UNS CTF atau flag itu di dalam curly bracket. Nah, di dalam curly bracket ada sebuah string yang nanti tiap soal itu berbeda-beda gitu. Nah, kita disuruh untuk mencari string ini. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau bukan berupa file readable, misalkan kayak gambar gitu, gimana cara lihatnya? Nanti kita pelajari. Oke, next. Ini mohon maaf ya, presentasinya teramat sangat sederhana. Gak apa-apa. Jadi, aku cuma mau nyampein 3 sih. Overview sederhana nanti sama persiapan yang perlu dipersiapkan, seperti programnya, sistem operasinya, dan lain-lain, sumber belajarnya juga. Nanti juga ada kompetisi-kompetisi yang bisa teman-teman ikuti, karena banyak sekali kompetisi ternyata di CTF itu.
Dan nanti setelah itu ya ada sedikit-sedikit lah gameplay gitu tentang ZTF. Oke, untuk ZTF itu sendiri ya. Untuk secara general, ZTF itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama namanya Jeopardy. Lalu tahap yang kedua Attack Defense. Biasanya kalau yang Gemastik ini ya, Gemastik ini yang tahap pertama yang model Jeopardy itu. Lalu yang tahap kedua yang setelah nilai terbaik di Jeopardy, lanjut ke Attack Defense. Sebelumnya aku mau jelasin dulu yang Attack Defense karena penjelasannya cukup singkat. Attack Defense sudah cukup jelas ya. Jadi nanti ada peserta dikasih server, nah saling mohon maaf, antar peserta itu saling attack dan saling defense seperti itu. Tapi karena aku belum pernah ikut, jadi belum dapat gambaran secara umumnya kayak gimana. Nah, kali ini aku cuman mau bahas yang Jeopardy ini. Aku juga nggak tahu kenapa namanya Jeopardy, entah itu nama orang atau gimana. Tapi yang pasti di dalam Jeopardy itu ada topik materi ini aja. Binary exploitation, OSINT, web exploitation, crypto. Inilah pokoknya secara general. Karena ada beberapa kompetisi yang ada model baru seperti Gemastik ini. Tapi untuk belajar, teman-teman nggak usah khawatir sih kalau misalkan mau belajar satu persatu atau mau langsung semuanya, karena nanti di dalam perlombaan meskipun di soalnya itu udah ada kategori, tapi tetap filenya itu bisa campur gitu. Misal file reverse engineering. Reverse engineering itu bisa aja dikasih kripto di dalamnya gitu. Ya gitulah intinya, pokoknya bisa campur-campur gitu. Jadi belajarnya tidak harus per topik gitu, bisa, tapi bisa langsung semuanya. Oke, lanjut pengenalan sedikit ya tentang Jeopardy tadi, topik-topiknya sedikit aja biar nggak bingung. Yang pertama tentang kriptografi. Singkatnya, kriptografi itu seperti ini. Sebuah teks dikenakan suatu metode, misal aku ambil ada metode namanya base64, lalu menghasilkan string seperti ini gitu. Nanti jadi di soalnya sebuah string terserah gitulah, kita cari asalnya itu kata apa gitu. Gitu singkat sekali. Lalu reverse engineering. Singkatnya ada sebuah aplikasi, nanti kita lihat source code-nya, lalu kita cari dengan output yang diberikan itu awal mula flag-nya itu seperti apa gitu. Singkat sekali. Lalu binary exploitation. Singkatnya, ada suatu program atau aplikasi nanti diminta untuk menginputkan suatu, terserah sih bisa berupa angka atau terserah yang diminta. Nah, nanti dari input tersebut kita bisa eksploitasi isinya. Misal contoh kalau teman-teman mohon maaf. Misal kalau contoh teman-teman pernah programming C ya. Kan kita pernah itu sih. Kita membuat suatu variabel, misal integer lah. Terus kita kasih input. Nah, kita kasih input yang panjang sekali gitu. Nah, nanti kan variabelnya kalau teman-teman pernah nyoba itu kan pasti berubah. Nah, ternyata itu berubahnya karena ada sesuatunya. Nah, kita eksploitasi di situ. Seperti itu. Singkat padat jelas. Tapi apakah sesingkat itu? Tentu tidak. Untuk yang web exploitation sudah cukup jelas sih. Jadi nanti ada web, langsung kita hack gitulah istilahnya, kasih SQL injection dan sebagainya. Lalu steganografi. Singkatnya, steganografi itu ada file di dalam file. Nah, jadi kalau teman-teman misal lihat suatu file gitu, tapi sebetulnya kalau di dalam ZTF, file itu nggak hanya mengandung satu file, tapi di dalam file itu ada banyak sekali file. Misal dalam gambar, disisipi gambar lagi, itu bisa. Terus selanjutnya adalah forensik. Ya cukup jelas juga sih. Misal gambar, nanti kita cari detail-detail gambarnya. Misal file hexa di gambar itu, atau misal lebih ke masuk dari file itu gitu. Terus OSINT. Ini singkatnya OSINT itu stalking gitulah ya.
Jadi kalau misal ada soal OSIN gitu, karena aku juga pernah nyoba, itu disuruh stalker Instagram seseorang gitu. Jadi lihat-lihat Instagramnya, lihat-lihat postingannya gitu. Jadi kita disuruh untuk cari informasi-informasi seperti itu. Karena di dalam cyber security kan untuk tahap pertama kan yang harus dilakukan adalah information gathering. Jadi harus pintar-pintar untuk mencari informasi. Selanjutnya untuk persiapannya, teman-teman bagi yang ingin memulai CTF, bisa mungkin dipersiapkan dulu tentang sistem operasinya. Nah, sistem operasi kan teman-teman di sini pakai Windows kan ya. Nah, karena kita yang dibutuhkan itu bukan Windows, kita butuhnya Linux ya. Untuk Linux detailnya adalah Kali Linux atau Parrot Linux. Untuk yang aku pakai ini Kali Linux. Nah, karena dalam perkuliahan juga masih membutuhkan Windows, nanti bolehlah teman-teman searching aja kata kuncinya dual boot gitu, sistem operasi, masang sistem operasi yang dual boot gitu. Atau mungkin yang kuat juga boleh triple boot, tapi yang perlu diperhatikan hati-hati ketika nanti mendual boot ya. Nanti bacaan-bacaannya bolehlah dibaca-baca gitu, atau mungkin teman-teman yang mau tanya-tanya personal ke saya juga boleh. Kenapa kok Linux? Nah, itu kan pertanyaannya. Singkatnya, karena di Linux, untuk khususnya di Kali Linux dan Parrot, itu sudah ada tools-tools yang bisa langsung digunakan untuk keperluan hacking. Contoh misal, toolsnya ada banyak sekali. Mulai yang pertama, ini ada information gathering. Tools-toolsnya ada sebanyak ini. Ini juga sudah urutan per tahap ya, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Tahap pertama information gathering, tahap kedua vulnerability analysis, bisa pakai Nikto atau Nmap yang biasanya populer, Nmap gitu kan ya. Dan seterusnya. Atau yang populer teman-teman minimal virus attack, Ngrok biasanya, kok Ngrok sih, Arcrack, seperti itu. Atau, nah, kalau teman-teman dirasa kok perangkatnya tidak terlalu cukup untuk dual boot, karena aku juga pernah sih nyoba, ternyata kok ada sistem yang menurun gitu, karena RAM-nya kan berbagi dan internal storage-nya juga berbagi seperti itu. Itu bisa pakai virtual machine. Jadi kalau teman-teman tidak kuat yang dual boot, boleh pakai virtual machine aja buat coba-coba gitu. Yang populer ada VirtualBox sama VMware. Teman-teman silahkan dicoba. Jadi singkatnya ya, mesin di dalam mesin gitu. Contoh misal aku juga punya VirtualBox. Nah, ini nanti bisa dipasangin banyak mesin. Contoh misal ini ada Ubuntu server, ada Windows, ada Ubuntu Kali Linux gitu. Jadi teman-teman nggak harus install dual boot, tapi bisa dijalankan dalam mesin. Cuman tetap ada kelebihan kekurangan. Mungkin nanti boleh dibaca-baca untuk kelebihan kekurangan dibandingkan langsung memasang dari dual boot. Nah, tapi untuk teman-teman yang dirasa kok masih belum kuat menggunakan virtual machine, ya bolehlah mungkin searching ini yang namanya Windows Subsystem for Linux. Singkatnya itu seperti command line, cuman command line yang versi Linux seperti itu. Jadi kalau nggak salah aku juga pernah download sih dulu di Microsoft Store ya kalau nggak salah namanya. Itu ada Linux, silahkan di-download aja filenya, kalau nggak salah kurang lebih itu 2 GB atau 4 GB gitu. Atau kalau mungkin masih tidak sanggup, bolehlah kita pakai Terminal Git. Tapi untuk dua ini, ya mungkin hanya sebatas untuk latihan command line gitu ya. Jadi di dalam Linux itu kan ada command line, misal seperti ini command line Linux. Silahkan nanti teman-teman bisa belajar untuk command line sederhana, misal ls, clear, terus move directory mana gitu, untuk copy file, dan sebagainya. Nah, untuk persiapan selanjutnya, untuk yang persiapan ini sebetulnya ada banyak, cuman teman-teman kalau sudah
ada Linux-nya sama sudah ada bekal command line itu sebetulnya udah gampang banget sih kalau mau dilanjutin gitu. Tinggal nanti kita masuk ke persiapannya. Ini ada tools dan sumber belajar, bisa dicek di linksnya. Bentar, aku udah buka kok. Di sini. Nanti teman-teman yang mau belajar tentang toolsnya terlebih dahulu ya, itu bisa di search di web ini atau ini. Itu ada banyak sekali tools-tools yang bisa diperlukan. Tapi kalau kalian install Linux, itu sebetulnya juga sudah semua sih. Tools-tools yang disediakan. Nah, terus untuk yang catatan selanjutnya, ini sebetulnya itu sih cuman kebiasaanku aja kalau misalkan aku habis ganti operasi sistem operasi apa gitu, yang aku lakuin pertama kali ya ini sih upgrade dulu dan seterusnya sih. Ini juga install zip, install rar, juga install yang keperluannya Java, C, Python, PHP gitu, Git. Ini sih ada banyak sih, pokoknya teman-teman nanti bisa baca aja. Terus ini yang kayak tools-toolsnya. Nah, nanti kita bisa seru sih, kita bisa belajar torrent. Ini lumayan seru juga buat teman-teman yang nanti ingin ya download sesuatu yang mungkin bukan untuk di-download gitu. Bisa nanti kita belajar bareng torrent. Terus untuk reverse engineering, tool-toolsnya juga ada ini saja. Nah, untuk yang teman-teman yang menggunakan VirtualBox, mungkin yang perlu disiapkan, karena kan VirtualBox, kalau teman-teman tahu itu kan ada file image. File image itu kan dalam VirtualBox sebetulnya ya kayak file gitu, tapi itu adalah sebuah sistem operasi yang nanti diinstal di VirtualBox-nya. Kalau aku biasanya yang catatanku yang harus tak persiapkan itu biasanya Kali Linux versi yang terakhir aku tahu versi ini, nggak tahu kalau sekarang ada update Windows 10. Nah, nanti teman-teman kalau misal kesusahan mendownload file image dari Windows, aku ada sih, nanti bolehlah kita bagi-bagi bareng. Soalnya kalau download dari Mediafire agak lama sih kalau di punya aku. Terus juga ada Ubuntu server, nanti kita bisa bikin server buatan gitulah singkatnya. Biar kita manipulasi isinya seperti itu. Bisa kita hacking servernya sendiri gitu. Jadi nggak perlu server orang gitu kita hack. Seperti itu untuk tools-toolsnya kurang lebih. Lalu untuk materi belajar. Nah, teman-teman di sini yang ingin belajar, boleh dicek dari YouTube. Ini aja list YouTube-nya. Untuk yang tipe yang belajar dari bawah sampai atas, maksudnya berurutan, bisa dicek di sini di Cybersecurity IPB. Punyanya IPB, itu dia membahas tentang ini. Itu bagus karena pembahasannya urut sih mulai dari yang awal gitu, mulai dari yang sederhana gitu, langsung dilanjutkan ke step selanjutnya gitu. Terus ada lagi contohnya ini Pak Ono, tapi kalau punyanya Pak Ono Center itu mix gitu ya, jadi nggak urut dari awal gitu, jadi campur. Karena belajar cybersecurity katanya Pak Ono juga campuran sih, nggak harus dari awal gitu. Bisa langsung kalian mau ngambil ke materi mana gitu, langsung ngambil jauh juga. Katanya sih tidak masalah, tidak apa-apa. Ini yang YouTube-nya orang Indonesia, sebetulnya ada banyak, cuman yang aku ingat dan aku subscribe cuman ini aja sih. Terus yang untuk luar, ketiga ini recommended banget sih. John Hammond, Life Overflow, sama EPSEC. Itu sudah pakarnya sih kalau setahu, sudah sering ikut lomba CTF itu cyber security. Nanti silahkan ditonton aja.
Nah, terus teman-teman yang ingin belajar lewat web, bisa dicek ini webnya. Ini yang materinya. Contoh misal ini aku buka ya, punyanya Pak Ono, LMS Ono Center. Oke, modul privat. Nah, ini jadi di websitenya Pak Ono itu nanti ada banyak sekali kursus. Nanti teman-teman silahkan ikut aja. Kalau contoh punya aku ya. Salah. Nah, ini sudah masuk. Kita masuk ke cybersecurity. Nanti silahkan digali-gali aja websitenya. Nanti ada kursus cybersecurity. Silahkan di-enroll. Gratis enrollnya. Di situ ada banyak sekali materi. Silahkan teman-teman nanti belajar di situ. Dan ini advance katanya Pak Ono. Tapi tidak masalah sih. Kalau mau belajar juga. Seperti persiapan hacking, footprinting, sniffing, dan sebagainya. Itu juga ada kuisnya. Nanti teman-teman silakan diikut aja. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kendala di login, karena kalau tidak salah Pak Ono pernah bilang kalau sistem loginnya baru bermasalah. Itu teman-teman silahkan aja pakai yang ini, Open Course ITTS, punyanya ITTS. Tidak apa-apa sih kita pakai punyanya universitas lain. Silahkan nanti teman-teman login aja. Karena sebetulnya isinya nanti sebetulnya sama kayak ini. Yang buat juga Pak Ono sama. Gitu. Terus Try Hack Me ini juga, ini bagus banget sih. Nanti kita belajar tools-tools yang diperlukan itu pendalamannya seperti apa gitu. Bagus banget. Nah, terus ini juga ada website-website CTF, lomba-lomba CTF gitu teman-teman silakan dibuka. Ini nanti ya sama kayak lomba-lomba CTF. Jadi nanti ada soal, nanti silakan teman-teman kerjakan soalnya. Ini seperti itu. Dan ini juga website pembelajaran sih. Dan kalau website pembelajaran kan nanti ada orang lain yang juga ikut mengkomen, juga ikut kasih solusi gitu buat pengerjaan. Jadi teman-teman juga bisa ikut belajar. Terus nanti ini untuk yang dari Indonesia. Sebetulnya ada banyak sih, cuman yang sering aku pakai ini punyanya orang Indonesia. Dia juga itu sih mengumpulkan soal-soal CTF, terus di dalam websitenya di post ulang gitulah. Terus juga teman-teman yang mau baca-baca sedikit, ini ada website agak tidak jelas sih, tapi ya boleh dipakai. Di sini nanti teman-teman silahkan aja, ini ada list pelajarannya, silahkan dibaca-baca. Ya, silahkan dibaca-baca. Referensi-referensi gitu. Terus juga CTF time tadi yang seperti dibilang Pak Ardi. Ini kita coba bahas sedikit ya tentang CTF time. Jadi sebetulnya CTF time itu kumpulan lomba-lomba sih singkatnya. Ada lomba apa saja, ada waktu apa saja. Bentar di sini aja. Nah, ini list lombanya di sini, kita klik all. Ini ada banyak. Salah satunya yang udah aku ambil ini Freedom CTF. Nanti saat kita gameplay, ya demo-demo dikit lah. Kita bahas-bahas sedikit ini.
bulan lalu kalau tidak salah sih, Freedom itu. Terus teman-teman boleh buka aja Telegramnya, nanti di search CTF bersama, itu isinya orang-orang yang belajar CTF gitu, sama kayak aku. Jadi nanti orangnya aktif sih di post lomba-lomba CTF, nanti belajar CTF apa aja, nanti ada yang post soal-soal gimana gitu, nanti dibahas bareng-bareng gitu sih, silakan di search aja. Terus juga di Facebook, tapi kalau Facebook karena aku nggak terlalu aktif buka Facebook, jadi nggak begitu tahu sih ini kayak gimana. Tapi juga pernah lihat-lihat katanya kok ini ya komunitas CTF Indonesia seperti itu. Terus juga ini ada beberapa server ya, server yang lemah. Nanti teman-teman bisa baca-baca, itu berupa server yang ada sistem kelemahan yang nanti teman-teman bisa eksploitasi gitu. Jadi ini nanti sebuah aplikasi diinstal di web servernya punya sendiri tadi di VirtualBox. Nah, kita serang aja di server itu. Kalau misalkan mau baca-baca, ini referensinya dari Google. Maksudnya keyword, kalau misalkan mau search, ini list of vulnerable application di via alternatif, atau mungkin ini langsung ada linknya. List of vulnerable web application. Ini sih ada banyak. Ini aplikasinya di-download terus diinstal gitu sih. Udah ada panduannya. Ada banyak buat keperluan belajar sih yang pasti. Nah, terus tambahan sedikit. Nanti juga ada materi tambahan sih yang teman-teman perlu pelajari terlebih dahulu sih mungkin. Yang pertama tentang komen-komen di Linux itu apa saja, nanti penggunaannya gimana, seperti itu sih. Terus yang kedua, shell scripting, ya sama sih kayak Linux command, itu sebuah komen, tapi kayak bahasa pemrograman gitu. Jadi bahasa pemrogramannya Linux command, seperti itu. Terus juga Python, karena enak sih pakai Python emang, karena kalau keperluan membedah suatu kode gitu lebih enaknya pakai Python, karena Python lebih ringkas gitu, lebih mudah, kodenya lebih sederhana dan juga lebih cepat. Dan setelah teman-teman belajar Python atau mungkin yang sudah pernah belajar Python, boleh dilanjutkan dengan search saja Python Advanced. Nanti itu pembahasan lebih lanjut tentang misal kayak Python networking gitu. Jadi Python juga bisa dipakai untuk keperluan networking, untuk menghack suatu web gitu, tapi pakai Python seperti itu. Terus juga PHP, VirtualBox, juga nanti teman-teman bakal belajar bahasa assembly. Ini ada contoh web referensi untuk belajar assembly. Tapi ini berupa itu sih, compiler online gitu, jadi bukan materi. Kok nggak bisa? Kalau materi di internet banyak sih, cuman yang jarang itu compilernya. Nggak bisa. Aneh, nggak bisa. Nah, contoh seperti ini. Jadi misal nanti yang pakai programming C ya, integer A itu, integer B itu dalam assembly itu seperti apa, kayak gitu. Ini integer A dalam assembly seperti ini, integer B seperti ini. Nanti ini apa? Nah, ini kita perlu belajar sih. Seperti RBP, RSP, seperti itu.
terus nanti jika masuk ke kondisional seperti apa, jump not equal, loncat ke L2, loncat ke L3 gitu. Seru sih sebetulnya. Lanjut. Nah, teman-teman, ini ada link CTF Time. Ini aku sama teman-temanku sudah pernah sih bikin tim di CTF Time. Nanti teman-teman silakan gabung aja. Aku juga udah tahu sih maksimalnya berapa orang gitu. Ada orang-orang ini. Nanti kalau misalkan disuruh menginput kode atau apa, masukkan aja ini. Aku juga nggak tahu sih ini yang diambil ininya, atau ininya. Silahkan coba-coba aja sampai masuk. Nah, di sini aku bakal update sih, karena di CTF Time itu kan kurang lebih tiap Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti ada kegiatan, ada lomba. Dan itu selalu aku enroll aja sih. Jadi nanti ada pemberitahuan di sini event apa aja yang diikuti. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, udah sih, kurang lebih itu aja persiapannya. Nanti teman-teman yang mau bertanya mungkin tentang sumber belajar atau tools atau yang lainnya silakan aja tanya. Lalu untuk kompetisi yang secara umum atau internasional tadi ya di CTF Time itu ada banyak sekali. Kalau yang Indonesia, setauku juga ada banyak, cuman yang kurang lebih populer itu ini aja sih. Nah, untuk yang gemastik, karena kita hari ini juga untuk persiapan gemastik, mungkin juga bisa sih aku tunjukin sedikit. Nah, untuk di CTF gemastik, itu topik-topiknya kan ada ini aja, tadi yang udah disebutin Pak Ardi. Ada yang baru sih kalau menurutku, yang beda dari sebelumnya, kayak sistem hardening, network sniffing, itu ya menurutku baru sih. Jadi keren aja, perlu belajar lagi. Terus juga sistem pengerjaannya, kalau tidak salah sebelum-sebelumnya itu nggak 1 hari sih, kalau tidak salah 2 hari apa 3 hari gitu. Tapi kalau sekarang tinggal 1 hari. Dan setelah pengerjaan pun juga disuruh membuat ini proof of concept, langkah-langkah penyelesaian, dan pengumpulannya selambat-lambatnya jam 23.55. Soalnya kalau tidak salah waktu tahun-tahun sebelumnya itu ya tetap mengumpulkan, cuman ya mengumpulkan itu yang peringkat tinggi-tinggi aja gitu. Dan pengumpulannya pun juga nggak langsung hari itu. Jadi 1 minggu setelah kompetisinya berjalan. Tapi kalau tahun ini beda. Tapi nggak apa-apa. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, selesai. Sekarang kita coba demo-demo sedikit lah ya. Ini ada contoh soal yang aku ambil dari Freedom CTF ini. Teman-teman silahkan aja buka. Meskipun ini kompetisinya udah selesai, tapi masih tetap bisa berjalan. Nanti silahkan login aja, registrasi. Coba soal-soalnya seperti itu. Ini ada beberapa sih yang udah aku solve. Kayak misal contoh pertama ya, ini ada scientific name of pig. Kan itu kok cyber security kok bahas nama saintik kan agak gimana gitu kan ya, tapi ya serunya di situ. Search saja. Namanya SUS. Jadi flagnya nanti ya, flag flag SUS gitu. Lumayan ya gimana, tapi tidak apa-apa. Terus ini ada lagi, kalau ini ada bahasanya lebih lanjut sih teman-teman, nanti kalau mau ya kita bisa belajar bareng.
tentang TCP/IP protokol seperti itu. Terus ini juga tadi kriptografi, ada sebuah teks. Ini kita cari teks awalnya apa, bisa aja seperti ini. Singkat cerita, kita nggak perlu tahu ya ini gimana kok bisa seperti ini. Nanti kita bakal belajar kok. Nah, flagnya ini dari suatu string ini yang nggak jelas, kita peroleh string seperti ini. Nah, tinggal di submit, selesai. Ada di mata kuliah kriptografi itu. Iya, Pak. Pernah sedikit-sedikit baca sih di web UNS ada juga. Terus ini juga ada yang keren, berarti sunset. Jadi disediakan sebuah file gambar. Ini sudah aku download. Berarti sunset. Gambarnya kayak gini. Nah, kita kan nggak tahu flag-nya di mana, nggak ada tulisannya. Tapi tetap harus cari tahu. Singkat cerita, ada tools yang bisa digunakan. Kita buka filenya, berarti sunset. Nah, ini gambar. Karena ukurannya besar, dan juga ini kayak kok nggak bisa diminimize. Kok minimize sih? Diperkecil. Nah, ini kan gambarnya tadi. Gambar tadi. Singkat ceritanya, kita geser-geser aja. Nah, aku waktu itu agak, karena kunci dari CTF kan kita harus curiga terhadap sesuatu yang aneh. Nah, gitu. Nah, ini ada sesuatu yang aneh kalau menurutku. Warnanya kok nggak jelas gitu, ada hitam-hitam atau mungkin ini sebuah editan atau gimana. Jadi aku agak fokus ke daerah sini. Terus aku geser-geser. Nah, warnanya ganti-ganti. Nah, ini ada flag-nya. Flag hidden like a pro. Seperti itu. Dan jangan khawatir karena kalau misalkan nggak solve, karena flag-nya agak alay gitu ya. Karena ini sebetulnya bukan I, tapi ini 1. Angka 1. Coba kalau geser-geser terus. Kita cari yang lebih jelas. Nah, 1. Like a pro. Tinggal di submit. Seperti itu. Ini juga pembahasan networking. Agak lebih panjang sih, tapi enggak apa-apa. Nanti aja. Terus ada juga lagi ini, sticky bug. Kita disuruh mencari kriptografi dari ini. Ini kan kurang begitu jelas apa gitu. Dan kita klik hint-nya, itu ada menuju ke sebuah YouTube. YouTube-nya ini nggak jelas. Tapi sebetulnya jelas. Kalau di play, ini cuma gini aja. Wih, asik kan? Asik banget. Nah, kita disuruh mencari apakah itu. Ternyata setelah cari-cari, ada oh iya lupa. Ada metode kriptografi namanya Goldbug Chipper. Nanti kita kopas ke situ. Kita decrypt. Nah, ini flagnya. Nanti tinggal diubah ke dalam format flag seperti itu. Nah, apa hubungannya sama ini? Katanya, ini nama latinnya itu ya ini. Nama latin lagi. Gak jelas. Sticky bug nama latinnya itu. Nah, flagnya adalah itu.
Seperti itu. Terus juga ini ada pembahasan nanti IP address, subnet class, default subnet. Agak panjang sih, kita lewatin aja. Terus ada ini reverse engineering, tapi aku malah lebih nganggap ini ke crypto sih sebetulnya. Kita disuruh cari flag-nya dengan key ini. Coba ini kan bacanya apa coba? Dahadefat, Wahadefas, dan seterusnya. Kita harus decipher. Kalau kita lihat hinnya malah tidak ada. Nah, kan gimana gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan, oh ya mungkin terbesit kata Jerman gitulah ya. Karena ini kan tulisan Jerman. Nggak tahu sih, aku juga nggak nyadar aja. Karena kalau kita lihat, misal Mesut Ozil. Nah, tulisannya kan ada kayak gini ya. Kira-kira aja Jerman gitu. Dan ternyata memang pakai kriptografi metode ini. Ada namanya German Chicken Language. Nah, kita pakai metode ini, baru kita bisa temukan flag-nya. Dan setelah dibaca-baca, ternyata metodenya adalah mengubah huruf vokal menjadi seperti ini. Misal A, itu huruf vokal ditambah H, ditambah huruf vokal itu, terus ditambah kata def, terus diakhiri huruf vokal. Singkat cerita, kita temukan bahwa ini adalah that was extraordinary. Nah, flag-nya adalah itu. Kan keren tuh teman-teman. Lanjut. Ini ada lagi file gambar. Sudah aku download. Filenya gambarnya seperti ini. Nah, dari gambar ini kita suruh cari flag-nya. Karena aku sebelumnya juga udah pernah sih ngerjakan soal kayak gini, jadi udah begitu tahu. Itu di tiap warna ini, itu kan ada representasi RGBA-nya. Kalau teman-teman pernah belajar color gitu kan, ada RGBA, red, green, blue-nya. Nah, tiap RGBA dari kotak-kotak ini, itu kan merepresentasikan sebuah angka. Nah, tinggal dicari aja gimana caranya. Nah, kebetulan juga aku sudah membuat source code-nya. Nah, source code-nya kayak gini. Langsung ke hasil. Nah, ternyata warna-warna ini merepresentasikan RGBA seperti ini. Cuman kan ini warnanya ada 8, cuman kok ini ada banyak. Nah, mungkin kalau nggak salah sih, senebakku aja, di warna-warna di tengah-tengahnya ini, itu juga dihitung dari sini. Nah, tapi kan kita cuman butuh yang ininya aja kan ya, 8. Berarti kita ambil dari awal, juga loop selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau angka-angka ini kita representasikan dalam huruf, kalau teman-teman pernah belajar ASCII, ya representasi itu aja sih. Flag, ini. Nah, kita ambil, dapat string ini, flag-nya. Jadi dari gambar ini, kita peroleh flag-nya adalah ini. Seperti itu. Lanjut, soal selanjutnya. Ini find my cookie. Gampang sih, tinggal dibuka aja. Kita bisa lihat cookie-nya, ini flag-nya. Tapi ternyata bukan ini flag-nya. Karena coba kalau kita refresh. Nah, tadi kan ada berkedip flag-nya. Ya kita pakai
metode aja buat ambil. Singkat cerita, ada metode namanya curl -v. Kita masukkan domainnya. Nah, kita dapat flag-nya. Flag cookie color flags. Seperti itu. Nanti kita belajar bareng kok. Santai, jangan dipikir berat. Lanjut. Triangle. Nggak terlalu keren sih. Terus ini Crowdtalk. Gagak berbicara. Ini Crow. Nah, harus dicari ini. Singkat cerita, juga ada kriptografi namanya Crow Decode. Nah, tinggal dimasukkan, dapat flag-nya ini, seperti itu. Keren. Ini juga ada reverse engineering, disediakan aplikasi. Nanti kita olah-olah aplikasinya, kita cari source code-nya, terus kita dapat flag-nya. Tapi agak panjang nih. Ya enggak sih, lumayan. Lewatin aja. Terus juga ini RSA. Ya udah ini. Contoh lagi. Kita dikasih file Java. Terus dari file Java itu keluaran outputnya seperti ini. Kita coba. File Java-nya seperti ini. Nah, file Java-nya seperti ini. Nah, kita mengamati dari source code ini dan keluaran ini, itu output yang dimasukkan itu apa, seperti itu. Singkat ceritanya, flag-nya di sini. Tapi ini asalnya nggak ada sih. Itu punya aku aja, aku tes gitu, biar aku tahu outputnya seperti apa. Nah, singkat ceritanya, sudah ketemu jawabannya. Lagi pakai Python. Dan cuman gini aja sih, dari outputnya kita reverse, terus kita ambil per loncat-loncatnya. Oh ya, penjelasannya mungkin agak nggak jelas, tapi singkat ceritanya kayak gitu. Nah, ini. Sudah, ini jawabannya emang kayak gini. Seperti itu. Nah, ini juga contoh dari web exploitation. Ada web seperti ini. Kita disuruh eksploitasi. Cuman kan kok nggak ada apa-apanya. Coba aja kita inspect. Nah, ternyata di source code-nya itu ada sebuah form. Tapi formnya nggak bisa dilihat. Kita ubah aja supaya bisa dilihat. Nah, ternyata ada formnya seperti ini. Singkat cerita, ada metode SQL injection seperti ini. Kita tinggal input dan dapat flag-nya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Ini flag-nya, tinggal di-submit, dapat. Sudah sih, singkatnya kayak gitu aja. Bermain CTF. Agak membingungkan, tapi seru sih sebetulnya. Main teka-teki tapi ini ya pakai teori-teori yang biasa kita temui di bidang IT gitu ya. Jadi ada kriptografi, ada Iya, Pak. engineering, Sampai ada cari-cari coding. hal yang enggak jelas kayak nama ilmiah gitu. Keren aja sih.
Nah, ini sebetulnya udah selesai. Lagi nanti mungkin teman-teman ada yang mau minat belajar, bisalah kita belajar bareng. Mungkin ada yang juga sudah bisa, kita sharing bareng. Kita karena rencana ada agenda gemastik, mungkin bisalah kita tiap Jumat, Sabtu, Minggu kan di CTF Time ada lomba. Nah, kita ikut aja, nanti kita bisa belajar bersama di situ. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu sih. Dan tadi kan juga ada referensi materi yang udah aku share. Nanti teman-teman bolehlah belajar dari situ. Kalau dari aku sih ya mungkin sekitar seminggu nanti teman-teman boleh belajar. Nanti terus minggu depannya kita bisa bahas bareng-bareng atau gimana mungkin nanti enaknya seperti itu aja. Gitu. Udah sih kayak gitu aja. Sekian dari aku sebelumnya, terima kasih dan mohon maaf kalau ngomongnya belibet karena ada agak grogi, orangnya banyak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, demikianlah pemaparan materi dari eh, Mas Syarul ya mengenai CTF Capture the Flag. Mungkin setelah materi mungkin dari teman-teman ada yang belum jelas, mungkin kita bisa berlanjut ke sesi pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan ya teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya mengenai CTF, dan mungkin tadi ada materinya belum jelas ataupun ada juga yang ingin bertanya jadwalnya, terserah kita. Silakan teman-teman tanya di sesi pertanyaan ini. Sesi pertanyaan dibuka. Atau mungkin masukan ya, apa untuk teman-teman ya yang baik yang 2019, 2020, mungkin Syarul atau yang lain ya, ini mungkin bisa dibuatkan klub sendiri gitu ya di ATK kan, yang kompetitif programming sudah ya, yang suka-suka bidang-bidang seperti ini. Ini CTF ini sebenarnya kita juga secara tidak langsung belajar teori-teori di bidang IT ya, tadi di bidang informatika ada belajar mengenai kriptografi, belajar mengenai pemrograman sedikit-sedikit, belajar mengenai networking. Ini secara tidak langsung sebenarnya kita sudah belajar, tapi lewat game, walaupun tadi nampaknya kita hanya sekedar mencari teks-teks yang tidak penting gitu, tapi di situ banyak teori yang digunakan. Mohon maaf ada yang lewat sebentar. Baik Pak, mungkin nanti dari Master akan mengelolanya dengan baik. Terima kasih atas sarannya Pak. Ya, ya itu bagus kalau misalnya ada itu ya, mungkin seminggu sekali main bareng, bahas yang soal-soal tadi itu. Sekaligus itu secara tidak langsung juga belajar teorinya. Oke, itu aja mungkin dari masukan dari saya. Baik Pak, mungkin sarannya akan diproses nanti. Terima kasih atas sarannya Pak. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya pada Mas Syarul mungkin mengenai materi CTF? Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau teman-teman juga belum bisa on mic, bisa meletakkan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaan dari Michael Raditya Krisnadi. Izin bertanya Mas, untuk yang bertipe stenografi apakah hanya menggunakan tools TextSolve ataukah ada yang harus ngoring sendiri buat memecahkannya? Terima kasih. Mungkin kepada Mas Syarul selaku pembicara bisa kita lempar jawab pertanyaannya. Gimana Mas Syarul? Tes. Yang stenografi yang tadi udah masuk? Sudah masuk ya? Masuk. Oke. Untuk yang stenografi tadi, ada banyak sih sebetulnya toolsnya. Nggak hanya TextSolve. Kalau nggak salah juga ada sih.
Hmm, di webnya yang nggak jelas ini. Steganografi. Ada banyak stack tracker, steganografi online, ada banyak. Nah, selanjutnya kan apakah harus oh iya lupa. Maaf. Oke, ada masuk ya. Maaf tadi. Wih, di websitenya Witofu di bagian John Hammond itu juga ada GitHub-nya dia. Ini aku kopas sih dari GitHub-nya dia. Untuk yang steganografi ada banyak sih toolsnya. Salah satu yang aku pakai tadi StackSolve. Nah, tadi kan pertanyaannya harus ngoding sendiri buat itu ya. Ya bisa karena yang StackSolve ini kan jar kan ya. Jar kan itu dari Java. Bisa ngoding sendiri sih. Tapi aku saranin langsung aja pakai yang udah ada. Karena udah lengkap gitu. Gitu sih. Entah Ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang orang yang udah pernah ikut main. diutahne pitik kayu-kayu kae. Oke, mungkin ada balasan dari Mas Michael. Jadi kalau ada problem stenografi baiknya pakai semua tools yang ada dulu ya, Mas. Bagaimana Mas Syarul? Kalau sepengalamanku pernah main sih, yang paling sering aku pakai StackSolve itu karena udah langsung solve. Oh. Itu sih. Tapi aku juga jarang sih pakai tools yang lain karena kebanyakan pakai StackSolve itu udah langsung solve gitu. Oke, apakah sudah jelas untuk saudara Michael Raditya Krisnandi? Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke. Oke, mungkin kita buka satu pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi tanya jawab ini. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, mungkin karena nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya teman-teman. Izin bertanya Pak, apakah ada penyampaian terakhir pengumuman mengenai acara ini Pak dari Pak Ardi Pak? Belum ada. Nanti saya lewat Erikson atau nanti lewat Aditya aja ya. Ini tadi sebenarnya saya sudah dapat informasi kalau yang Gemastik 2021 itu ada web tersendiri ya untuk mendaftarkan tim di gemastik.kemdikbud.go.id itu aja ya, update informasi baru. Terus di sana ternyata sudah ada grup Telegram ya. Jadi untuk tanya-tanya seputar teknis pendaftaran dan sebagainya ada di sana. Terus nanti ini ya tadi untuk yang mau ikut Gemastik 2021 nanti mungkin ada koordinasi lanjut ya kayak tadi apa sih yang Syahrul ini kalau nggak salah sudah siap ya ada tim yang mau ikut CTF di Gemastik ya. Oh iya, ada sih Pak. Tapi untuk teman-teman yang lain join aja nggak apa-apa sih. Belajar bareng gitu juga ada grupnya. Ya nanti minta tolong dibuatkan grup ya untuk apa? Iya Pak. Saling belajar terutama yang mahasiswa informatika ini untuk yang di bidang keamanan cyber tadi nanti belajar steganografi, kriptografi, belajar networking melalui tadi ya melalui game.
Ya, paling nanti ada informasi untuk kalau yang mau daftar Gemastik 2021 butuh kayak surat rekomendasi dari Univ lah, itu nanti mungkin butuh koordinasi lagi, nanti akan saya hubungi lewat di master. Ya, itu saja saya tambahannya. Ya, tambahan lagi, terima kasih kepada teman-teman. Ini saya lihat banyak yang 2020 ya, 2020, 2019. Semoga nanti bidang-bidang minat seperti ini itu lebih berkembang ya ke depannya di informatika gitu. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Erikson. Oke, terima kasih Pak atas pengumumannya. Juga mungkin aku mengucapkan terima kasih kepada Syarul sebagai pemateri dalam belajar kita bersama yang mengenai CTF. Sama-sama. Mungkin nanti ada info lanjutan. Oh, kalau grupnya belum dibuat ya Mas Syarul, kita tahu bagaimana. Mungkin atau Sudah nanti di ada, share. cuman ya agak gimana sih grupnya nggak jelas. Atau Oh, mungkin grup. kalau boleh saran, kan sebelumnya ada itu grup Gemastik Cyber Security. Mungkin sih Oh, kalau boleh di situ aja. Oh iya, kalau gitu ini aja ya, di grup Gemastik ini saya masih nyimpen linknya. Kita aktifkan aja ya grup keamanan cyber di Gemastik, sama grup-grup yang lain sebenarnya. Tapi mohon maaf kalau yang ada beberapa kategori yang saya masih belum bisa memberi masukan ya. Kalau seperti ini kan saya sudah jelas ya, kayak untuk keamanan cyber belajarnya harus seperti apa, sudah ada contohnya. Nanti kita belajar game CTF kayak gitu ya. Untuk beberapa bidang yang lain kayak misalnya yang smart city lah, itu nanti mungkin berlatihnya seperti apa saya belum tahu terus terang. Jadi ini tetap saya share semua, tapi mungkin nanti beberapa yang di situ mungkin belum terlalu aktif gitu ya. Ini saya share lagi. baik Pak. Oke, sudah di situ, nanti sama di Erikson juga saya kirim ya ini linknya. Siapa? Oke, itu saja tambahnya. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin berminat mengikuti Gemastik 2021, silakan join ke link grup yang sudah disebar. Nanti mungkin akan disebar juga ke grup keluarga Cemara ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Mungkin juga teman-teman nanti dari Pemtek juga akan mencoba menyatukan semua file dokumentasi pada pertemuan kali ini. Jadi ada dari PPT dari Pak Ardi ataupun dari bahan-bahan presentasi dari Mas Syarul, nanti juga supaya nanti teman-teman bisa mempunyai bahan pembelajaran ke depannya. Oke, mungkin juga saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Tapi mungkin sebelum kita live, mungkin kita bisa on cam sebentar untuk dokumentasi kegiatan sebentar ya teman-teman, atau mungkin foto bersama. Apakah ya teman-teman jangan live dulu jika karena kita akan berfoto sebentar. Kim bisa on cam sebentar. Maaf, saya pakaiannya tidak resmi ya ini. Oh ya, tidak apa-apa. Atau mungkin yang bisa on cam bentar. Oke. Oke, mungkin ada Miko gimana? Miko bisa foto nggak? Siap Mas. Oke. Aba-abanya dari Miko ya. Silakan Miko untuk mengambil alih. Sebentar, tapi ini kayak semuanya belum ketampil. Ini yang on cam ada berapa ini? Yang belum on cam aku tunggu ya. Oke, mungkin kita tunggu sampai 17.06 ya. Oke, mungkin masih sedikit sih. Saya besarkan dulu layarnya. Mungkin sekarang aja ya langsung. Silakan diambil Miko. 1, 2, 3. Udah. Mau diambil berapa kali, apa satu kali saja cukup? Mungkin sekali lagi ya, terakhir. Oke, ya, satu kali lagi ya. Oke, on cam lagi. Yuk.
Yang akan saya ambil 1, 2, 3. Dah sampun. Kembalikan Oke, ke Mas terima Erik. kasih kepada Miku. Oh ya, mungkin karena kita udah ada di sisi dokumentasi, artinya menandakan bahwa acara kita sudah di penghujung acara. Mungkin tadi saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini mau berkumpul dan mendengarkan dan belajar bersama mengenai CTF. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ardi selaku dosen informatika mewakili informatika yang telah memberikan kita wadah untuk menyampaikan sosialisasi dari Gemastik 2021 dan juga kepada Mas Syarul yang telah menjadi pemateri dan mengenalkan kepada kita bahwa apa materi mengenai CTF, dan mungkin juga ini bisa menambahkan semangat dan minat teman-teman untuk mengikuti Gemastik 2021 dan juga mungkin mencoba hal baru ya, seperti teman-teman mungkin malam ini bisa mencoba CTF. Dan karena kita sudah di penghujung acara, kepada teman-teman kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, dan mungkin karena kita awali kegiatan kita tadi dengan berdoa, mungkin kita bisa mengakhirinya juga dengan doa. Untuk mengakhiri acara kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin karena udah selesai, teman-teman bisa meninggalkan live meeting room. Mungkin nanti untuk info selanjutnya akan disebar di grup keluarga Cemara ataupun di grup angkatan teman-teman masing-masing. Dan selamat sore. Sampai jumpa di lain waktu mungkin. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih teman-teman di Master, terima kasih Syamul dan teman-teman yang lain yang angkatan 2020, 2019 atau mungkin yang lain ada yang ikut digabung. Saya izin live dulu. Baik Pak, terima kasih Pak.